tugas kelompoknya, kemudian kemarin translasi dan rotasi ya. Oke, saya lanjutkan hari ini dengan masih di lingkaran, kita belajar tentang suatu ini ya, suatu titik kuasa, kemudian ada nanti kita belajar tentang beberapa subbab di lingkaran seperti garis kutub. Jadi kita nanti akan pelajari tentang garis kutub, kemudian garis singgung lingkaran, juga kuasa lingkaran. Mungkin hari ini kita pelajari tentang garis singgung gitu ya. Nah, kemarin rasanya sudah saya singgung tentang bukunya Riedel ini ya, 4.2, mungkin saya review sebentar. Nah, ini merupakan konsep ya, konsep untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Jadi yang dinamakan persamaan garis singgung lingkaran itu misalkan kalau kita punya lingkaran seperti ini ya. Contohnya kalau kalian lihat di gambar 4.14, ini kita punya lingkaran yang kecil ini. Kemudian ini ada garisnya, garis persamaan garis lurusnya ya, garis lurusnya di sini. Nah, nanti yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung lingkaran itu yang mana? Persamaan garis singgung lingkaran adalah persamaan garis yang dia menyinggung lingkaran. Jadi di sini ada titik singgungnya. Jadi yang dinamakan titik singgung itu biasanya di satu titik. Jadi di satu titik saja. Itu namanya titik singgung. Jadi berpotongan hanya di satu titik atau menyinggung gitu ya. Jadi titik persinggungan. Jadi antara garis dengan bidang lingkarannya. Nah, itu adalah dinamakan titik singgung. Nah, nanti yang dicari adalah persamaan garis yang menyinggung lingkaran ini berapa, persamaan garis lurusnya berapa gitu. Jadi nanti kita akan kembali lagi belajar tentang bagaimana membangun suatu persamaan garis lurus kemarin ya. Ada bermacam-macam cara gitu ya untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Bisa yang melalui satu titik dengan gradien M atau bisa yang melalui dua titik gitu ya. Sedangkan lingkarannya, persamaan lingkaran pun juga bermacam-macam. Ada yang melalui titik pusatnya 0,0, ada yang melalui titik pusat A, B gitu. Nah, coba kita lihat di sini diawali dengan kita review lagi ya, persamaan lingkaran itu kita nyatakan sebagai X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya persamaan lingkaran ini berpusat di H, K gitu ya, dengan jari-jari sebesar R. Nah, bentuk umum dari persamaan lingkaran ini kita nyatakan sebagai AX kuadrat plus AY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mengubah dari bentuk yang awalnya yang di baris pertama ini menjadi bentuk umumnya. Nah, yang sama dengan 0 ini. Nah, itu kita jabarkan gitu ya. Kita jabarkan di baris pertama, kemudian kita pilah-pilah yang merupakan koefisien X kuadrat disendirikan, yang koefisien Y kuadrat disendirikan, sampai konstanta. Sehingga kita peroleh bentuk umumnya seperti ini, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Oke, kemudian itu adalah bentuk umum lingkaran. Bentuk umum lingkaran baik yang berpusat di 0,0 ataupun yang berpusat di H, K tadi ya. Nah, ini sudah kita diberi gambaran ya, berarti ada garis-garis yang nantinya akan menyinggung lingkaran gitu ya. Nah, kita nanti bisa tahu dia menyinggungnya di titik berapa, di X, Y berapa gitu. Itu adalah titik singgungnya. Nah, kemarin ini kita belajar ini ya, jadi kalau kita disuruh menentukan persamaan lingkaran gitu ya, kemudian yang melalui ketiga titik ini bagaimana? Nah, kita dapatkan dulu rumus umumnya dari lingkaran seperti ini. Di baris pertama ini baru kita substitusikan. Jadi nanti ada 3 persamaan. Jadi ada 3 persamaan lingkaran. Yang persamaan pertama berarti dilalui oleh titik 1,5. Persamaan lingkaran yang kedua dilalui oleh titik min 2,3. Persamaan yang lingkaran yang ketiga berarti dilalui oleh titik 2, min 1. Kemudian setelah kita dapat 3 persamaan, kemudian kita
eliminasi, substitusi seperti itu ya. Akhirnya kita dapat persamaan umumnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 9/5x min 19/5y min 26/5 sama dengan 0. Ini mau disederhanakan lagi boleh dengan dikalikan 5 gitu ya. Kedua ruas kita kalikan dengan 5. Jadinya yang ini. Nah, itu adalah mencari persamaan lingkaran kalau hanya diketahui titik-titik yang melalui lingkaran tersebut, gitu ya. Oke, kemudian kalau ini kemarin kita belajar tentang oh ini cara yang lain ya, cara yang lain kemarin ya dengan menentukan titik tengahnya gitu ya. Dengan menentukan titik tengah, kemudian dicari garis yang saling tegak lurus gitu. Kalau kita punya titik 1,5 sama min 2,3 gitu ya. Kita cari terus ada 2,-1 ketiga titik itu melalui lingkaran. Berarti digambarkan seperti ini. Nah, kita cari garis atau titik tengah dulu ya, titik tengah dari garis yang menghubungkan min 2,3 dan 1,5. Ini titik tengahnya berapa? Nah, kemudian cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang menghubungkan titik min 2,3 dan 1,5 tapi dia melalui titik tengahnya tersebut. Nah, ini diperoleh persamaan garisnya seperti ini gitu kan. Nah, ini adalah rumus persamaan garisnya. Tuh. Kemudian ini kalau tadi 1,5 terhadap min 2,3, kemudian satunya adalah 1,5 terhadap 2,1 karena melewati 3 titik yang berbeda tadi ya. Jadi kita punya beberapa persamaan garis. Ada 2 persamaan garis lurus. Nah, baru kemudian dari 2 garis tersebut kita coba ini ya, kita coba ini dapatnya adalah 6x plus 4y sama dengan 13 dan 2x min 12y sama dengan min 21. Sehingga kemudian kita cari R-nya, jari-jarinya berapa. Nah, jari-jarinya kita bisa nyatakan sebagai ini. Jadi ini kita ambil ya, kita ambil dulu misalkan di titik yang 1,5 gitu. Kita ambil di sini berarti kan ini akar dari x kuadrat plus y kuadratnya ya gitu. Jadi kita ambil misalkan di sini kita ambil 1/10 berarti 1/10 dengan ini adalah 96,1 per 10 gitu. Sehingga kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan di akar, kita dapatkan R-nya. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Nah, ini ya 9/10 X min 9. Berarti ini pusatnya, ini kita ambil pusatnya 9/10 dan 19/10. Jadi ini H komakanya gitu ya. H komaka, kemudian ini jari-jarinya gitu ya. Jari-jarinya kita dapatkan dari kalau kita lihat dari selisihnya ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya titik pusatnya 9/10 berarti di sini nanti X-nya itu adalah 1/10 kuadrat. Begitu juga dengan ini gitu. Nah, jadinya sama gitu ya. Jadi tapi sebenarnya lebih mudah pakai yang rumus umum ini ya gitu karena kita tidak perlu mencari titik tengah dan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan dua titik yang saling berhubungan gitu kan. Nah, oke. Oke, kalau ini kemarin kita belajar untuk menentukan persamaan lingkaran ya, ketika kita tahu bahwa lingkaran tersebut dilalui oleh titik min 8, min 1 itu. Nah, ketika tahu bahwa lingkaran itu dilalui oleh titik min 8, min 1 berarti disubstitusikan ke rumus umumnya di persamaan 3 ini, yaitu x min h kuadrat plus y min k kuadrat plus r kuadrat. X dan y-nya digantikan dengan min 8 dan min 1 gitu ya. Kemudian di sini ada h sama dengan min r. Kemudian ada k sama dengan min R. Nah, H sama dengan min R dan K sama dengan min R.
H sama dengan min R dan K sama dengan min R itu merepresentasikan bahwa di sini kan diketahui kan tentukan persamaan dari lingkaran ya, lingkaran atau ini kita nyatakan sebagai tangen lingkaran untuk keduanya ya, jadi baik di sumbu X maupun di sumbu Y gitu, dan memuat titik min 8, min 1. Nah karena dia berpotongan juga gitu ya di sumbu X dan Y-nya, sehingga kita bisa nyatakan hanya itu sama dengan min R, hanya sama dengan min R, kemudian K-nya itu juga sama dengan min R. Jadi K hanya sama dengan min R, kemudian K-nya sama dengan min R. Oke. Kita punya 3 persamaan, kemudian kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Jadi, H dan K-nya sekarang kita ganti dengan min R. Jadi, semuanya dalam notasi R. Nah, kita cari R-nya berapa? Oh, ternyata 5 atau 13. Nah, berarti ada 2 kemungkinan ya. Ada lingkaran yang berjari-jari 5, nanti juga ada lingkaran yang berjari-jari 13. Nah, seperti ini. Nah, kalau digambar posisi antara lingkaran ya, lingkaran yang besar dengan yang kecil itu ternyata dia punya titik singgung tadi. Titik singgungnya adalah di titik min 8, min 1 gitu ya, sesuai dengan yang diketahui di soal. Itu namanya adalah titik singgung. Titik singgung antara lingkaran. Oh, kalau ini berarti harusnya bukan titik singgung ya. Dia punya 2 titik potong. Titik yang min 8, min 1 harusnya dan yang di sini. Jadi ada 2 titik potong gitu. Karena ini tidak menyinggung tapi memotong, karena lingkaran yang kecilnya sudah masuk ke dalam lingkaran yang besar. Jadi kalau menyinggung itu hanya apa ya, hanya menyentuh di bagian luarnya saja gitu ya. Tapi kalau memotong sudah masuk ke bagian dalamnya. Jadi posisinya kalau menyinggung itu seperti gambar 4.14 tadi. Kalau kita lihat posisinya gambar, nah ini berarti garisnya menyinggung lingkaran yang kecil ini. Nah, posisinya garisnya tidak boleh masuk ke dalam lingkaran, tapi hanya menyinggung bagian lingkaran, menyinggung garis lingkarannya gitu ya, menyinggung garis lingkarannya. Jadi di sini namanya titik singgungnya, karena menyinggung garis lingkarannya. Nah, itu namanya menyinggung. Kalau memotong dia sudah masuk ke dalam lingkarannya. Nah, misalkan ini. Nah, ini berarti memotong karena dia punya 2 titik potong di sini. Karena dia sudah masuk ke dalam lingkarannya. Nah, maka garis ini namanya adalah garis yang memotong lingkaran gitu. Nah, kalau garis L ini, nah ini baru garis yang menyinggung gitu ya. Ini garis yang menyinggung karena hanya dia menyinggung bagian luar atau di garis lingkarannya saja, tidak masuk ke dalam lingkarannya. Oke, nanti itu yang akan kita pelajari ya. Bagaimana caranya mendapatkan persamaan garis singgungnya. Kemudian ini sudah ya rasanya. Kemarin ini diperoleh jari-jarinya 5 dan 13, kemudian kita substitusi lagi ya ke persamaan lingkarannya dengan jari-jari 5 tadi. Jadi H, K-nya karena hanya tadi min R, kemudian K-nya itu min R, berarti ini plus 5, ini juga plus 5. Kemudian ini R-nya adalah min 5 ya tadi. 5 ya, 5 kuadrat berarti sama dengan 25. Akhirnya mendapatkan persamaan lingkaran yang pertama ini gitu. Kemudian selanjutnya kalau kita punya R-nya tadi adalah 13, berarti nanti H-nya kita isi dengan min 13, kemudian K-nya kita isi dengan min 13. Sehingga kita peroleh R kuadratnya adalah 169 gitu. Nah, kita punya 2 persamaan lingkaran karena jari-jarinya gitu ya, jari-jarinya itu kita peroleh 2. Jadi ada 2 jari-jari yang berbeda. Berarti kita bisa bentuk 2 lingkaran yang keduanya itu dilalui oleh titik min 8, min 1 gitu. Nah, ini juga sama. Ini kita punya ini ya, punya
persamaan garis 3x min 4 min 4 sama dengan 0. Kemudian di sini titik 0, min 1-nya tuh melalui persamaan garis tersebut. Kemudian lingkaran yang mau kita tentukan, ini kan disuruh menentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya harus dilalui oleh titik min 1, min 8. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini sepertinya kemarin sudah ya sempat kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita punya di sini titik 0, min 1. Oh, berarti titiknya di sini. Garisnya digambar dulu. Garisnya digambar. Oh, berarti garis ini, garis 3x min 4y min 4 sama dengan 0, itu menyinggung lingkaran. Menyinggungnya di titik berapa? Di titik 0, min 1. Kemudian apa yang mau kita cari? Persamaan lingkarannya. Ya, persamaan lingkarannya berapa? Jadi persamaan lingkarannya berapa? Dengan syarat persamaan lingkaran tersebut dilalui oleh titik min 1, min 8. Berarti kita lihat dulu titik pusatnya tadi kan H, K. Maka kita peroleh nilai dari persamaan garisnya ya tadi ya, persamaan garisnya menjadi 4H plus 3K plus 3 sama dengan 0. Kita substitusi X dan Y-nya yang ada di persamaan garisnya di sini dengan H, K gitu, dengan H, K. Kemudian setelah itu kita lihat ya, jadi garis-garis yang tegak lurus, garis-garis yang tegak lurus dengan garis 3x min 4y min 4 sama dengan 0 itu berapa? Itu garis-garis yang tegak lurus, berarti garisnya kan tegak lurus, berarti gradiennya ya M1 kali M2-nya harus sama dengan min 1. Garis yang tegak lurus tersebut juga melalui titik 0, min 1. Nah, berarti ini ya melalui 0, min 1. Yang kita peroleh seperti ini. Jadinya kita tentukan ya pakai rumus Y min Y1 kemudian sama dengan M X min X1. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, itu kita peroleh dengan ini tadi. Jadi dari 0, min 1 dan min 1,8 ini kan terbentuk garis. Nah, terbentuk garis. Kemudian gradien dari garis yang menghubungkan. Nah, kita cari gradien dari garis. Jadi yang dicari bukan gradiennya garis ini ya, tapi gradien dari garis yang menghubungkan 0, min 1 dan min 1, min 8. Ini gradiennya berapa? Gitu. Terus ternyata ketemunya 7. Nah, yang mau kita cari adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Berarti yang ini. Nah, kita peroleh berarti min 1/7 ya. Jadi min 1/7 ini adalah M yang baru, gradien yang baru. Kemudian titiknya melalui titik apa yang tegak lurus ini? Melalui titik tengah. Titik tengah dari garis yang menghubungkan 0, min 1 dan min 1, min 8. Titik tengahnya berarti dicari dengan rumus X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2 gitu ya. Diperoleh titik tengahnya adalah min setengah, min 9 per 2. Nanti ini disubstitusikan ke rumus persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M. Gradiennya adalah min 1/7, titik X1, Y1-nya adalah min setengah, min 9 per 2. Sehingga diperoleh garisnya adalah ini, X plus 7Y plus 32 sama dengan 0 gitu. Kemudian kita substitusi karena tadi kan kita mau cari persamaan lingkarannya ya. Berarti kalau mau cari persamaan lingkarannya kan harus tahu R-nya berapa gitu ya. R-nya berapa, kemudian pusat lingkarannya berapa, itu yang paling penting. Jadi dua unsur itu adalah pegangan kita untuk mendapatkan persamaan lingkaran. Jadi titik pusat, kemudian ada jari-jari gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan titik pusat dan jari-jarinya gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya persamaan garis yang paling akhir yaitu X plus 7Y plus 32 sama dengan 0. Nah, kita kan tadi di awal juga punya persamaan garis ya, yaitu 4H plus 3K plus 3
sama dengan 0. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 dan 1 itu yang sudah disubstitusikan X dan Y-nya dengan titik pusatnya ya, titik pusat lingkaran, yaitu H dan K-nya. Nah, selesaikan persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai H dan K-nya. Bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi gitu ya. Diperoleh H-nya adalah sama dengan 3 dan K-nya itu sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita cari R-nya. Cari R-nya caranya seperti apa? Caranya adalah R-nya adalah hanya tadi ya, hanya dikurangi dengan 0. Jadi R-nya ini kan sebenarnya X2 min X1 plus Y2 min Y1 kuadrat gitu ya. Jadi di sini misalkan X2-nya adalah hanya. Sedangkan X1-nya adalah titik 0,-1 gitu. Kalau kita lihat seperti ini, titiknya kan titik 0,-1. Kemudian di sini titik pusat. Kita ingat ya, berarti ini kan gambarnya jari-jari ya. Jadi jarak dari 0,-1 ke titik pusat H, K gitu ya. Ini adalah kita sebut sebagai jari-jari. Berarti kalau kita cari jari-jari adalah jarak 2 titik gitu kan, jarak antara 2 titik. Titiknya apa? Titik H, K tadi hanya 3, K-nya min 5 dan titik 0,-1. Nah, berarti diperoleh adalah R-nya 5. Oh, berarti R kuadratnya 25. Kemudian H dan K-nya tadi sudah diperoleh di awal ya, 3 dan min 5. Berarti tinggal disubstitusikan. Nah, diperoleh persamaan lingkarannya seperti ini. Jadi X min H kuadrat H-nya tadi 3 plus Y min K kuadrat K-nya tadi min 5 plus sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 5, berarti 25. Itu adalah cara untuk menentukan persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran kalau yang diketahui di sini adalah garis ya, persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran di titik 0,-1. Intinya kita itu yang pertama stepnya mendapatkan ini H, K. Bagaimana caranya mendapatkan H, K? Kalau H, K-nya sudah ketemu, kita bisa lanjut untuk mencari jari-jarinya. Nah, caranya mendapatkan H, K dengan mendapatkan dua persamaan garis lurus. Yang pertama adalah ketika kita punya ini tadi ya. Jadi ketika kita punya suatu persamaan garis yang tegak lurus dulu dengan garis 3x min 4y min 4 sama dengan 0. Nah, ini garis yang tegak lurusnya dinyatakan sebagai 4x plus 3y plus 3 sama dengan 0 gitu. Jadi garis yang tegak lurus ini dipastikan juga bahwa dia harus melewati H, K gitu. Nah, itu yang penting karena kita mau cari H, K-nya di sini. Nah, kemudian garis yang kedua, garis yang tegak lurus dengan garis yang menghubungkan 0,-1 dan min 1,-8. Nah, ini juga dipastikan dia harus melewati H, K. Sehingga dua persamaan garis ini nanti kita bisa gantikan X, Y-nya di sini dengan H dan K. Karena dia lewat gitu ya, lewat H, K gitu. Jadi kalau ada kata-kata melalui itu berarti kita bisa gantikan atau kita bisa substitusikan nilai X dan Y-nya dengan titik yang dilewati gitu. Dalam hal ini titik pusatnya H, K gitu. Nah, itu adalah review ya sekilas untuk yang minggu lalu. Kemudian saya lanjutkan dengan di sini kita belajar tentang persamaan garis singgung. Nah, ini persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, jadi teman-teman bisa searching ya materi-materi yang pakai bahasa Indonesia di Google ya, banyak sekali yang bentuknya versi handout PDF seperti ini tentang persamaan garis singgung. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu tentang konsepnya, konsep persamaan garis singgung lingkaran itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat di handout ini kita gambarkan ya persamaan garis singgung lingkaran itu yang seperti apa. Nah, ini persamaan garis yang
garis yang warna biru itu adalah yang dinamakan persamaan garis singgung lingkaran. Kenapa dikatakan persamaan garis singgung lingkaran? Karena garis yang warnanya biru ini atau garis G di sini ya, itu menyinggung lingkaran yang merah ini gitu di titik P. Titik singgungnya tuh titik P, yaitu koordinatnya x1, y1 gitu. Oke, coba kita lihat. Kalau kita punya persamaan lingkaran, lingkarannya punya pusat 0,0, berarti punya persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Kemudian garis G-nya tadi kan garis singgung lingkarannya di titik P. Nah, titik P pada lingkaran titik P ini juga berada pada lingkaran. Jadi titik P itu berada di lingkarannya, juga berada di garis singgungnya gitu ya. Karena titik P ini nama lainnya adalah titik singgung. Jadi kalau titik singgung berarti dia berada di dua bidang, di garisnya dan di bidang lingkarannya gitu. Nah, titik P ini berada di lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tadi kalau ada kata-kata titiknya melalui atau melewati atau pada. Nah, berarti kita bisa substitusikan nilai x1, y1-nya ke dalam persamaan lingkarannya. Karena lingkaran itu juga melewati titik x1, y1 gitu. Jadi kita bisa substitusikan. Jadi kalau ada kata-kata titiknya berada pada gitu ya. Pada, kemudian melewati, kemudian melalui. Nah, itu berarti kita bisa substitusikan ke persamaan umumnya dari lingkarannya atau dari garisnya gitu ya. Dalam hal ini karena P ini berada di lingkarannya, berarti X1, Y1-nya berarti bisa kita substitusikan ke persamaan lingkarannya, yaitu menjadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa garis OP, jadi garis OP itu garis yang menghubungkan dari titik pusat ke titik P-nya ya. Titik pusat ke titik P-nya, titik pusat ke titik P-nya ini tegak lurus dengan garis G-nya gitu. Jadi dari titik pusat titik pusatnya 0,0 ke titik P-nya itu adalah kita nyatakan sebagai garis OP. Garis OP, kemudian garis OP ini tegak lurus gitu ya, tegak lurus dengan garis G itu yang ini. Nah, berarti kita lihat bahwa persamaannya kita nyatakan sebagai seperti apa gitu ya. Kita nyatakan bahwa berarti persamaan garisnya itu nanti melalui titik P itu sendiri, yaitu X1, Y1 gitu kan. Nah, karena garis G itu tegak lurus dengan garis OP, nah berarti gradiennya kan perkalian ya, perkalian dari gradiennya garis OP dengan garis G itu besarnya harus -1 gitu kan. Besarnya harus -1. Nah, kemudian gradien garis OP kita cari dulu. Gradien garis OP di sini koordinatnya 0,0 ya. Berarti gradien dari garis OP itu adalah Y1 min 0 per X1 min 0. Jadi pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi diperoleh bahwa nilai dari gradien garis OP adalah sebesar Y1 per X1. Karena garis OP itu tegak lurus dengan garis G, maka berlaku, nah ini gradien garis OP dengan gradien garis G-nya sama dengan -1. Sehingga diperoleh gradien garis G-nya adalah min X1 per Y1. Jadi kebalikannya dari MUP-nya ya, M gradien garis OP-nya, kemudian ditanda kebalikannya negatif. Kemudian persamaan garisnya berarti pakai rumus persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M gitu. Jadi persamaan garis satu titik dengan gradien M, di mana titiknya itu adalah titik
yang dilaluinya adalah X1, Y1 atau titik P ya, titik P itu sendiri gitu. Titik P itu sendiri, kemudian gradiennya tadi pakai gradien yang tegak lurus, yaitu min X1 per Y1, kemudian di sini diperoleh disubstitusikan biasa, akhirnya diperoleh nilai X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgung di titik P, yaitu P-nya X1, Y1 pada lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini L-nya kebetulan yang lingkaran melalui titik pusat 0,0 ya. Jadi kalau nanti titik pusatnya A, B berarti yang dipakai adalah yang X min A kuadrat gitu ya. Plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti persamaan garis singgungnya untuk lingkaran yang melalui pusat A, B juga akan berbeda. Ini kan karena titik pusatnya 0,0 tadi, sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya X kali X1 ditambah Y kali Y1 ditambah R kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan titik pusatnya A, B, nanti diperoleh persamaan garis singgungnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, persamaan garis singgungnya nanti kita peroleh seperti ini. Jadi, X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Dengan cara yang sama ya, dengan langkah yang sama, dengan step yang sama caranya. Jadi kita gambarkan dulu lingkarannya di titik pusatnya A, B, kemudian ada garisnya misalkan di sini garis G, titik singgungnya adalah titik P, X1, Y1, kemudian kita cari gradien garis OP ya. Kita tahu bahwa garis OP ini kan garis yang tegak lurus dengan garis G. Berarti gradien garis OP dikali gradien garis G itu harus min 1. Nah, sama diperoleh. Nah, ini ya sama diperoleh hasilnya adalah min X1A per Y min 1B. Kemudian kita substitusi M-nya ini ke dalam persamaan garis melalui M. Titiknya yang Y1, X1. M-nya digunakan yang ini, MG yang baru tadi. Nah, diperoleh nilainya adalah X min A dikali X1 min A plus Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Nah, ini sebenarnya tinggal ketelitian ya, kemudian tanda positif negatifnya. Nah, ketelitian dalam hal itu, kemudian tinggal kita sederhanakan bentuknya ya. Bentuk-bentuk yang kuadrat seperti ini, oh ternyata bisa memenuhi bentuk, misalkan di sini X min A kali X1 min A, kemudian ditambah dengan Y min B dikali Y1 min B, ditambah dengan R kuadrat gitu. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengoperasikannya gitu, harus teliti. Kalau untuk yang berpusat di A, B, karena ini agak panjang untuk operasi aljabarnya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi sama persis ya, hanya bedanya kalau ini tadi kan di 0,0 gitu. Sehingga mungkin yang harus digarisbawahi di sini. Jadi kalau kita ketemu nanti ini kita bisa gantikan dengan R kuadrat gitu. Kenapa bisa digantikan? Karena titik dari X1, Y1-nya itu kan juga ada di lingkaran tersebut. Jadi bisa memenuhi persamaan lingkarannya gitu. Jadi persamaan lingkarannya yang awalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah tahu bahwa X1, Y1 ternyata melalui titik melalui lingkaran tersebut, berarti kita bisa substitusikan. Jadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu juga sama dengan R kuadrat. Begitu juga dengan yang berpusat di A, B. Nah, kita taunya kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena X1 dan Y1-nya itu melalui lingkaran tersebut, melalui lingkaran yang punya pusat A, B, maka kita peroleh juga bahwa X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung lingkaran melalui
jika lingkarannya itu punya pusat A, B gitu ya. Titik singgungnya tetap, titik singgungnya dinotasikan sebagai P, yaitu X1, Y1 gitu. Nah, kemudian itu kan kalau kita punya persamaan lingkaran di awal ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita punya persamaannya itu bentuk umumnya, yaitu bentuk X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran yang seperti ini gitu. Maka persamaan garis yang melalui titik P, kalau kita mau cari titik singgung, persamaan garis singgungnya gitu ya, di mana titik singgungnya di sini adalah P, jadi titik singgungnya X1, Y1, persamaan lingkarannya seperti ini, persamaan lingkaran yang umum, kita mau cari persamaan garis singgungnya. Nah, itu kita bisa dapatkan dengan rumus seperti ini, yaitu X kali X1, kemudian ditambah dengan Y1 ditambah setengah kali A, X plus X1 ditambah dengan setengah B, Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Nah, ini harusnya bisa dijabarkan, sesuai dengan bentuk ini. Nanti kembalinya ke bentuk ini sebenarnya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus R kuadrat gitu. Jadi bentuknya harusnya di persamaan lingkaran ini, persamaan lingkaran yang sama dengan 0 ini nanti kita bisa ubah lagi ke bentuk seperti ini. Nah, nanti akan diperoleh bentuknya adalah X kali X1 plus Y1 plus setengah A, X plus X1 ini sampai sama dengan 0. Nah, ini harusnya bisa dibuktikan dengan step yang sama gitu, karena sebenarnya persamaan umum lingkaran yang seperti ini itu kan dasarnya adalah dari persamaan lingkaran yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Nah, dari persamaan ini kan, persamaan ini tinggal dijabarkan saja, nanti kan bentuknya kan akan sama dengan ini persis gitu. Nah, dengan langkah yang sama ini hanya beda penotasiannya saja. Sebenarnya maksudnya ini dan ini sama gitu. Maksudnya ini dan ini sama. Karena ini ya, yang persamaan sama dengan 0 itu adalah bentuk lainnya dari persamaan yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Oke, itu tadi adalah sekilas tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Berarti ada 3 tipe. Kalau kita temui tipe pertama itu pusatnya 0,0 lingkarannya. Berarti punya persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini tipe pertama. Jadi kita punya L-nya seperti ini, titik singgungnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah kita punya lingkaran dengan pusat A, B seperti ini dengan titik singgung yang sama gitu. Yang ketiga adalah kita punya bentuk umumnya, bentuk umum dari lingkarannya gitu kan. Kemudian titik singgungnya seperti ini gitu. Nanti ini coba dioret-oret sendiri, apakah benar kalau punya lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan titik singgungnya X1, Y1 itu persamaan garis singgung lingkarannya itu seperti ini gitu. Nanti bisa dicek di oret-oret sendiri dengan step yang sama dengan dua tipe yang sudah dibuktikan tadi. Oke, saya lanjutkan dulu ke garis kutub ya. Garis kutub atau garis polar ya. Kemarin kan kita belajar ada koordinat kartesius, ada koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, sekarang kita belajar tentang garis kutub atau garis polar suatu lingkaran. Gitu. Nah, coba kita lihat definisi dari garis kutub itu yang seperti apa. Jika titik P di sini X0, Y0 terletak di luar lingkaran, lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat
sama dengan R kuadrat. Ini lingkarannya berarti punya pusat 0,0 ya. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Maka dari titik P itu X0, Y0-nya, titik P-nya ini terletak di luar lingkaran. Oh, berarti titik P-nya terletak di luar lingkaran. Kalau tadi kan karena kita bicara tentang garis singgung, berarti titik P-nya itu harus berada tepat di garis lingkarannya karena menyinggung. Tapi kalau ini berarti benar-benar dia tidak menyinggung lingkaran karena berada di luar lingkaran. Nah, ini titik P berada di luar lingkaran. Maka dari titik P dapat dibuat dua garis ya. Jadi dari titik P tersebut dapat kita buat dua buah garis singgung lingkaran. Jadi dari titik P dapat dibuat dua garis singgung yang berpotongan di titik P tersebut. Jadi garisnya kan ada dua ini, garis yang menyinggung lingkaran. Nah, ini. Nah, garisnya ada dua. Ini adalah garis yang pertama, ini nggak diberi nama ya. Garis yang katakanlah di sini garis G1 ya, di sini G1 dan G2. Jadi G1 di sini, kemudian G2 di sini. Jadi sama-sama merupakan garis singgung karena menyinggung lingkaran. Yang satu menyinggung lingkaran di titik A-nya adalah X1, Y1. Yang satunya lagi yang G2 itu menyinggung di titik B, X2, Y2 gitu. Dan dua garis singgung lingkaran tersebut ternyata berpotongan di satu titik, yaitu di titik P sendiri, yaitu P-nya X0, Y0 gitu. Nah, kita bisa bayangkan ya, berarti kalau gambarnya seperti ini, nah, garis singgung tersebut menyinggung lingkaran L di titik A, nah ini, dan B X2, Y2. Karena titik A dan B itu berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya, nah ini kan pakai rumus persamaan garis singgung tadi ya, yang sebelumnya kita pelajari, yang melalui pusat 0,0 dan melalui titik X1, Y1. Kalau ini G1. Kalau G2 tadi kan melalui titik X2, Y2, titik B-nya tadi. Nah, kita sudah punya dua persamaan garis singgung lingkaran. Nah, karena G1 dan G2 itu melalui titik P, nah, karena G1 dan G2 tadi kan berpotongan ya, berpotongannya di mana? Di titik P. Nah, berarti titik P ini juga melalui G1, titik P ini juga melalui G2, jadi bisa masuk ke dua persamaan gitu. Jadi bisa masuk ke G1 ataupun ke G2, titik P-nya tadi. Nah, berarti kalau ada kata-kata melalui, kita bisa langsung substitusi. Substitusi nilai P-nya X0, Y0-nya ke persamaan garis singgungnya. Jadi disubstitusi ke G1 dan G2-nya. Nah, diperoleh bahwa X0 dikali X1 ditambah Y0 dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Dan X0, X2 ini di garis G2-nya ya, Y plus Y0 kali Y2 sama dengan R kuadrat. Nah, kita juga punya dua persamaan lagi gitu. Nah, dari dua persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinat titik A yaitu X1, Y1 dan titik B yaitu X2, Y2 itu memenuhi persamaan X0X plus Y0Y sama dengan R kuadrat. Jadi kalau kita simpulkan ya, berarti baik titik A atau titik B itu sama-sama memenuhi persamaan X0X plus Y0Y sama dengan R kuadrat gitu. Jadi di sini XY-nya kan merepresentasikan X1, Y1 dan X2, Y2-nya. Ini kita nyatakan dalam persamaan yang lebih umum gitu. Nah, selanjutnya persamaan garis ini yang lebih umum ini disebut persamaan garis kutub atau persamaan garis polar pada lingkaran L gitu. Nah, garis polar tersebut melalui titik A dan B seperti yang terlihat pada gambar 8. Nah, seperti ini. Berarti garis
kutub ya, garis kutub atau garis polar itu melalui titik A dan B. Berarti yang dinamakan garis kutub atau garis polarnya itu yang mana gitu. Jadi yang ini. Nah, yang ini. Ini namanya adalah garis kutub atau garis polar gitu, yang melalui titik A, B, di mana titik A, B itu merupakan titik singgung, ya kan? Titik singgung dari persamaan garis, titik singgung dari lingkarannya, titik singgung lingkaran yang melalui titik P tadi, gitu. Jadi kalau ditanyakan dapatkan persamaan kutub atau uh, persamaan garis kutub atau persamaan garis polar gitu ya, dan disuruh menggambarkan, berarti garis kutub atau garis polarnya adalah yang ini gitu ya, yang ini. Kalau yang ini yang melalui titik A dan P ini berarti G1, garis singgung lingkaran yang pertama. Kalau yang melalui titik P dan B ini berarti garis singgung lingkaran yang kedua atau G2. Sedangkan garis kutub atau garis polar, nah ini berarti garis yang ini, yang sebenarnya kita bisa nyatakan yang memotong ya, yang memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik A dan B, di mana titik A dan B itu adalah titik singgungnya, gitu kan, titik singgung lingkaran yang melalui titik singgung lingkaran yang berhubungan ya, berhubungan dengan titik P gitu, titik P atau X0, Y0 atau yang berada di satu garis. Jadi titik A-nya berada di satu garis dengan titik P, titik B-nya juga berada di satu garis dengan titik P gitu. Nah, garis kutub atau garis polarnya seperti ini. Nah, persamaannya itu dinyatakan dalam ini tadi, berarti X0X plus Y0Y sama dengan R kuadrat gitu. Jadi kalau kita lihat itu bentuknya mirip dengan persamaan garis singgung ya. Tadi kalau garis singgung yang melalui lingkaran dengan pusat 0,0 kan X1X plus Y1Y gitu ya, plus R kuadrat gitu. Bedanya di sini kita punya dua garis singgung gitu. Kita punya dua garis singgung dan yang menjadi acuan, nah itu adalah P-nya. Nah, P-nya itu bukan, kalau di persamaan garis singgung tadi kan P-nya sebagai titik singgungnya gitu ya. Sedangkan kalau di persamaan garis polar atau garis kutub, P-nya bukan titik singgungnya, tapi P-nya berada di luar. Nah, di luar lingkaran. Sehingga kita harus bentuk dua persamaan garis singgungnya. Gitu. Dua persamaan garis singgung lingkaran yang juga dilalui oleh titik P. Gitu. Baru kemudian kita cari persamaan garis kutub atau garis polarnya yang melalui titik A dan B. Gitu. Jadi yang memotong lingkaran gitu ya, potong lingkaran tersebut di titik A dan B, di mana titik A dan B adalah titik singgungnya tadi. Gitu. Jadi bedanya menafsirkannya ya. Jadi meskipun terlihat sama dengan konsepnya persamaan garis singgung lingkaran, bedanya di titik P-nya tadi. Kalau di persamaan garis singgung lingkaran kan P-nya itu ya titik singgungnya itu tadi X1, Y1. Sehingga di sini muncul X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Itu persamaan garis singgungnya. Kalau di sini persamaan garis kutubnya atau garis polarnya itu X0X gitu. Jadi X0 dan Y0-nya itu adalah koordinat dari titik P, di mana P-nya itu titik yang berada di luar lingkaran gitu. Jadi bukan merupakan titik singgungnya gitu. Nah, itu adalah persamaan garis kutub atau garis polar ya, gitu beserta gambarnya. Nah, kemudian itu kalau di pusat lingkarannya 0,0 ya. Kalau di tipe yang kedua juga sama. Kalau pusatnya A, B seperti apa gitu ya. Kalau pusatnya A, B seperti apa. Nah, sama. Ini kalau ini kan di 0,0 lingkarannya. Nah, kalau A, B kita lihat di sini. Nah, ini untuk pusat lingkaran A, B. Nah, kita punya lingkarannya, persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita
kita bentuk ya, kita bentuk persamaan garis kutubnya gitu. Kita bentuk persamaan garis kutubnya. Nah, seperti ini persamaan garis kutubnya. Nah, persamaan garis kutubnya kok bisa seperti ini? Ini sebenarnya konsepnya sama dengan persamaan garis singgung lingkaran kalau dijabarkan gitu. Jadi ini nanti kita bentuk persamaan garis singgung lingkarannya dulu. Tadi berarti ini X min A gitu kan? X min A, X min X1 ya. Kok X min 1? X min A ya, benar ya. X min A, kemudian ini X1 min A, kemudian ini Y min B dikali Y1 min B, ditambah dengan R kuadrat. Ini juga sama, nanti persamaan garis singgung lingkarannya yang melalui titik pusat A, B, berarti kan jadinya X min A dikali X2 min A ditambah Y min A dikali Y min B dikali Y2 min B gitu ya, sama dengan R kuadrat. Nah, G1 dan G2-nya kan juga sudah berubah, sehingga nanti kalau kita dapatkan persamaan garis singgung lingkarannya gitu ya, jadinya kan punya dua tipe seperti ini, tapi ini kan melalui 0,0. Nah, kalau misalnya melalui A, B kan berarti ini kita kurangi dengan A dan B-nya ya, titik pusatnya, berarti nanti ini jadi hampir sama nanti dengan konsep yang garis singgung. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi bedanya nanti ini kan X1 ya. Nanti kalau polar berarti ini X0. Jadi X min A, X0 min A, Y0, di mana X0, Y0-nya adalah suatu titik yang berada di luar lingkarannya. Tuh. Nah, ini akhirnya kan jadinya seperti ini ya. Nah, ini tipe yang kedua. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian ini tipe yang ketiga. Kalau kita punya persamaan dalam bentuk umum gitu ya. Kemudian dari persamaan lingkaran bentuk umum disuruh mencari persamaan garis polarnya. Nah, berarti sama dengan ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini ada beberapa kesimpulan. Jadi kalau titik P-nya di luar lingkaran, kita dapatkan namanya garis kutubnya itu berupa tali busur yang memotong gitu ya, yang memotong lingkaran gitu. Kalau titik P-nya, kalau tadi kan kasus yang ini, yang barusan kita pelajari ini kan titik P-nya tadi ya, titik P-nya itu di luar lingkaran, berarti garis polar atau garis kutubnya adalah garis yang memotong. Jadi garis yang memotong lingkaran di dua titik. Nah, kita lihat bahwa oh iya benar kalau garis kutubnya motong lingkaran di dua titik berarti pasti P-nya di luar lingkaran gitu ya. Kemudian kalau P-nya pada lingkaran itu namanya garis singgung. Itu yang kita pelajari di subbab yang sebelumnya, sebelum yang garis kutub tadi ya. Itu garis singgung kalau P-nya tepat di lingkarannya. Nah, kalau P-nya di dalam lingkaran, nah itu artinya garis kutub atau garis polarnya tidak memotong lingkaran. Jadi kalau misalkan P-nya ada di dalam lingkaran, di sini ya, titik P-nya di sini P-nya X0, Y0-nya di dalam lingkaran misalkan. Nah, itu kesimpulannya adalah garis kutub atau garis polarnya tidak memotong lingkaran gitu. Jadi tidak memotong lingkaran gitu. Tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Kalau menyinggung itu kan sama dengan memotong, bukan memotong ya, menyinggung itu hanya punya satu titik singgung gitu. Jadi menyinggung di titik apa itu menyinggung di suatu titik gitu. Tapi kalau memotong itu minimal ada dua titik yang berbeda. Itu memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Tapi kalau P-nya itu di dalam lingkaran, maka garis kutub atau polarnya tidak memotong lingkaran. Jadi tidak memotong lingkaran ya, karena P-nya benar-benar di dalam gitu. Jadi kita isinya tidak perlu membentuk garis singgungnya dan sebagainya, karena diperoleh bahwa garis kutubnya tidak akan memotong lingkaran tersebut gitu. Disebabkan P-nya itu masuk ke dalam lingkaran gitu. Nah, itu adalah
3 kesimpulan yang diperoleh untuk mendapatkan persamaan garis ya, persamaan garis kutub atau garis polar gitu. Jadi kalau ditentukan oleh kondisi atau kedudukan dari P-nya. Kalau P-nya di luar lingkaran, berarti garis kutubnya itu pasti memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Kalau P-nya itu pada lingkaran, berarti garis kutubnya itu menyinggung lingkaran di 1 titik gitu. Menyinggung lingkaran di 1 titik atau di titik tersebut. Artinya di titik P itu sendiri gitu. Jadi jika titik P-nya itu berada pada lingkaran, maka garis kutubnya itu adalah berupa garis singgung yang menyinggung lingkaran di titik P itu sendiri gitu. Titik P gitu. Itu tadi kan P-nya tadi kan di awal yang di garis singgung itu kan X1, Y1 ya. Nah, itu berarti kan P X1, Y1 itu adalah titik singgungnya. Jadi menyinggungnya di titik P itu sendiri. Yang ketiga, kalau titik P-nya berada di dalam lingkaran, maka garis kutub atau polarnya tidak memotong lingkaran. Seperti itu. Oke, mungkin ini apa ini? Oke, mungkin kita ini ya, kita coba di sini kita lihat bersama-sama bahwa kalau kita punya titik P-nya itu adalah X0, Y0, kemudian titik P itu berada di luar lingkaran gitu ya, di luar lingkaran dengan pusat A, B gitu. Jadi titik P di sini ada di luar lingkaran dengan pusat A, B. Pusat lingkarannya di sini A, B, ini titik P-nya X0, Y0 sama ya, hampir sama dengan tadi. Bedanya pusatnya di sini A, B. Berarti nanti X min A dikali X0 min A gitu kan, ditambah dengan Y min B dikali Y0 min B sama dengan R kuadrat. Itu nanti harusnya persamaan garis polar yang harus kita peroleh, bentuknya seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, ini ada contoh soal, diketahui L-nya. Nah, kalau kita lihat berarti kan ini pusat lingkarannya 0,0 ya. Pusat lingkarannya 0,0, kemudian P-nya dicek dulu. Jadi kalau ketika kita substitusikan P-nya, titik P-nya ini ke dalam lingkarannya, ternyata dia memenuhi ini ya, sama dengan 16. Jadi min 3 kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 16. Itu berarti titik P-nya itu berada pada lingkaran. Artinya titik P-nya nanti berada tepat pada lingkaran. Atau kita bisa bilang titik P-nya ini titik singgung lingkarannya gitu. Karena dia di sini memenuhi sama dengan gitu ya. Jadi kalau ada beberapa kedudukan titik ya di dalam lingkaran yang perlu kita ingat. Jadi kalau beberapa kedudukan titik di dalam lingkaran, kalau nilai X kuadrat plus Y kuadratnya itu lebih dari R kuadratnya, berarti dia posisinya di luar ya, di luar lingkarannya. Tapi kalau X kuadrat plus Y kuadratnya itu kurang dari R kuadrat, berarti posisi titik tersebut itu berada di dalam lingkarannya karena kurang dari R kuadratnya. Jadi kita ingat bahwa kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran
Nah, terhadap lingkaran itu ada beberapa tipe, ada 3 gitu ya. Jadi ada yang X kuadrat plus Y kuadratnya itu kurang dari Y kuadrat, maaf, R ya, R kuadrat, kemudian di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang ketiga X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, ini maksudnya seperti apa? Seperti contoh soal tadi ya, kalau kita punya misalkan persamaan gitu. Persamaannya berapa? Persamaannya adalah, jadi kalau misalnya kita punya titik, atau ini sembarang titik ya, X1, Y1. Kalau kita substitusikan ini ke dalam rumus persamaan lingkaran yang dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R, berarti di sini kan muncul, nah, di sini kan muncul X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Nah, ini dicek kalau dia sama dengan R kuadrat, ya nilainya ketika disubstitusikan X1, Y1 ke rumus umum dari lingkaran yang melalui pusat 0,0 berjari-jari R, maka ini sama dengan, berarti ini P-nya itu terletak pada lingkaran. Jadi terletak pada lingkaran. Jadi P-nya terletak pada lingkaran. Kalau misalkan ternyata X1 kuadrat, ketika kita substitusi ya ke persamaan lingkaran, ternyata dia lebih dari R kuadrat. Nah, berarti ini titik P-nya, kesimpulannya adalah titik P-nya, X1, Y1-nya terletak di luar ya, di luar lingkaran. Nah, di luar lingkaran. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu adalah kalau kita punya X1 kuadrat plus Y1 kuadratnya dia kurang dari R kuadrat. Nah, berarti titik P-nya itu di dalam lingkaran. Titik P-nya berada di dalam lingkaran. Jadi di dalam lingkaran. Nah, ini adalah ini sebenarnya harusnya sudah pernah diberikan ya di SMA, kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kita perlu tahu kalau kita punya titik, kita punya persamaan lingkaran, kita harus tahu dulu titiknya tuh berada di mananya lingkaran, tepat pada lingkaran ya, atau tepat di garis lingkarannya kah, atau di dalam lingkaran gitu ya. Kalau kita gambarkan tuh kita punya lingkaran seperti ini ya. Nah, kalau X1, Y1 tadi titik P-nya tepat di lingkarannya, berarti misalkan titik P-nya itu di sini. Nah, ini P X1, Y1. Nah, ini berarti apa? Ini berarti terletak pada lingkaran. Ini berarti pada gitu. Kalau ternyata P-nya di sini, misalkan di sini. Ini P-nya X1, Y1. Nah, berarti P-nya ini adalah di dalam lingkaran. Kalau P-nya di sini, P-nya berarti ini adalah X1, Y1 berarti di luar. Di luar. Oh, berarti kalau di luar nilai dari X1 kuadrat plus Y1 kuadratnya pasti lebih dari R kuadrat gitu. Kalau di dalam, oh pasti nilai dari X1 kuadrat plus Y1 kuadratnya kurang dari R kuadrat. Atau kalau pas di garis lingkarannya, atau kita nyatakan dengan istilah pada gitu ya, pada lingkaran gitu. Berarti terletak pada lingkaran, berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadratnya sama dengan R kuadratnya. Tuh, itu adalah sekilas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran gitu ya. Nah, kalau ini dicek, oh ternyata dia sama, berarti titiknya kan pada lingkaran. Kalau pada tadi artinya titiknya bisa kita nyatakan sebagai titik singgungnya gitu. Nah, disuruhnya adalah menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik P tadi nih. Nah, tadi kan sudah tahu ya caranya persamaan garis singgung lingkaran melalui titik P. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan dulu kan kita cari gradiennya dulu ya. Kita cari gradiennya dulu. Kemudian kita cari persamaan garis singgungnya gitu. Nah, ini caranya adalah
mudah ditunjukkan bahwa P-nya berkedudukan di luar lingkaran. Oh, sebentar. Ini tidak sama dengan ya, maaf, saya salah baca. Ini min 3,4. Min 3,4 dicek. Min 3,4 ya. Berarti di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 ya. Ini min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini berarti 9 tambah 16, 25 ya. 25 itu lebih dari 16. Berarti X kuadrat plus Y kuadratnya atau X1 kuadrat plus Y1 kuadratnya itu lebih dari R kuadrat. Kalau lebih dari berarti kan masuk ini tadi ya. Masuk yang ini, berarti titiknya itu berada di luar lingkaran kan? Nah, di luar lingkaran berarti titik P-nya ini berada di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran tadi berarti nanti akan jadi persamaan garis polarnya atau kutubnya harus memotong di 2 titik gitu ya, dimana 2 titik itu merupakan titik singgung ya, titik singgung dari lingkarannya. Nah, yang ditanyakan ini adalah bukan persamaan garis kutubnya, tapi persamaan garis singgung lingkaran L-nya yang melalui titik P. Berarti kita punya 2 nanti kemungkinannya kalau yang ditanyakan persamaan garis singgung gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu berarti yang ini. Nah, ini persamaannya berapa ini? G1 misalkan tadi ya. Ini G2, ini berapa? Kalau polarnya kan ini. Kalau polarnya itu yang memotong A dan B tadi. Yang ditanyakan ini G1 dan G2-nya berapa? Gitu. Persamaan G1 dan G2-nya berapa? Oke. Oke, kita cek dulu di sini. Langkah pertama adalah menentukan persamaan garis polar lingkarannya. Jadi, kita kan sudah punya rumus tadi ya, untuk menentukan persamaan garis polar lingkaran seperti apa. Jadi, kita punya persamaan garis polarnya, yaitu karena ini melalui titik pusat 0,0, kemudian P-nya adalah X 0,Y0. Tadi kalau kita ingat, berarti kan X kali X0 ditambah Y kali Y0 ditambah R kuadrat ya, untuk persamaan polarnya. Nah, ini X0 kali X ditambah Y0 kali Y sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan garis kutub atau garis polarnya. Tinggal kita gantikan saja nilai X0 dan Y0 dengan nilai P yang di soalnya. Nah, nilai P yang di soal adalah min 3,4, berarti min 3X plus 4Y, R-nya ini R kuadrat 16. Nah, ini kita sudah dapat persamaan garis polarnya. Nah, sekarang kita cari persamaan garis singgungnya ya. Berarti kita sudah dapat, garis ini sudah dapat. Nah, garis ini sudah dapat, titik ini juga sudah diketahui koordinatnya berapa. Nah, yang mau kita cari adalah titik garis ini, garis G1 ya. Garis G1 dan G2. Oke, kita cari dulu misalkan garis G1 di sini. Karena kita sudah punya garis kutubnya tadi, persamaan garis kutubnya sudah bisa digambar. Berarti garis singgungnya ini itu melalui titik apa gitu. Melalui titik apa? Oh, melalui titik P itu sendiri kan? Melalui titik P itu sendiri dan juga melalui yang namanya titik singgungnya. Titik singgung yaitu titik A, titik A-nya gitu. Nah, itu adalah kunci untuk mendapatkan persamaan garis singgung yang G1. Jadi ada 2 ya nanti ya. Jadi yang pertama, nah ini potongkan garis polar G dengan lingkaran L. Jadi berpotongan di 2 titik tadi. Caranya bagaimana? Dengan mengubah min 3X plus 4Y sama dengan 16. Jadi sama dengan Y sama dengan semua ya. Y sama dengan semua, kemudian disubstitusikan ke lingkarannya. Nah, berarti kan punya 2 titik potong. Nah, sebenarnya yang kita cari itu kan ini sebenarnya, titik potongnya di sini ya. Titik potong A dan B ini berapa? Gitu. Nah, caranya untuk dapat titik potong, karena garis kutub ini itu memotong lingkaran ya, memotong lingkaran di titik A dan titik B. Nah, maka kita bisa nyatakan Y sama dengan 4 plus 3
per 4x ini yang diperoleh dari nilainya dari garis kutubnya itu disubstitusikan ke lingkarannya, persamaan lingkaran. Nah, maka kan ada dua nilai x ya, itu untuk mencari titik potong. Jadi untuk mencari nilai titik potongnya, kita substitusikan. Sebenarnya boleh kita substitusikan nilai apa Y-nya sama dengan berapa atau X-nya sama dengan berapa, itu bebas. Nah, dalam hal ini dipilih kita substitusikan saja Y-nya dalam X. Kalau kita mau substitusi X dalam Y juga boleh. Gitu. Nanti yang ketemu duluan Y-nya. Nanti baru kita cari X-nya. Gitu. Jadi boleh. Kalau ini yang disubstitusi adalah nilai Y-nya ya, disubstitusi dalam nilai X, jadi Y dalam X. Berarti setiap ketemu Y, sekarang notasinya sudah berubah jadi X. Semuanya adalah berubah dengan satu variabel saja, yaitu variabel X. Nah, diperoleh nilai X-nya, yaitu sama dengan 0, kemudian satunya lagi X-nya sama dengan 96 per 25. Oke, berarti ada dua titik potong. Ada 2X, berarti ya akan ada 2Y gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Tinggal substitusi lagi ke sini gitu ya. Nah, substitusi lagi ke sini, berarti titik potongnya ada 0,4 dan min 96 per 25, 28 per 25. Nah, setelah kita punya dua titik potong, nah berarti kan kita sudah tahu titik potongnya A dan B-nya ya. Nah, berarti kita mau cari persamaan garisnya sekarang. Berarti ya satu-satu dulu, persamaan garis singgung yang pertama G1, berarti pakai yang melalui dua titik, yaitu titik P-nya tadi min 3,4 sama titik A. Titik A-nya misalkan di sini berapa? Pakai titik A yang 0,4. Nah, boleh pakai persamaan garis melalui dua titik yang melalui titik 0,4 dan min 3,4. Atau kalau di sini, ini kita tinggal substitusikan ternyata ya. Kita tinggal substitusikan nilai dari titik potongnya yaitu 0,4 ke dalam polarnya tadi, ke dalam persamaan polarnya. Kita kan sudah dapat ini ya tadi ya, ke dalam persamaan polarnya. Oke. Jadi tadi kan X kali X0 ditambah Y dikali Y0 gitu ya. Jadi X kali X0 ditambah Y kali Y0 sama dengan R kuadrat 16 ini. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya, pakai disubstitusi yang di koordinat persamaan polarnya. Kalau kita pakai persamaan garis melalui dua titik, harusnya sama ya. Jadi kalau kita cari pakai persamaan garis melalui dua titik, untuk yang G1 dulu ya, kita mau cari G1, G1-nya berapa? Berarti kita tadi punya titik, misalkan 0,4 sama tadi min 3,4 ya, titik dari titik P-nya, gitu. Berarti ini kan pakai persamaan garis, yang Y min Y1 harusnya sama, Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Nah, kita coba di sini berarti misalkan nih X1 Y1, ini X2, Y2, berarti Y1 Y min 4, kemudian Y2 min Y1. Kok tidak min 3,4 ya, benar ya tadi? Kok berbeda ya ini ya, min 3,4. Y2 min Y1. Y min Y1 per Y2 min Y1. Y2 min Y1. Kok ini jadi 4 ya? 4 min 4 ya? Bentar, kita lanjutkan dulu. X min X1, berarti ini ada X2 min X1. Oke. Berarti di sini nanti harus dapat hal yang sama dengan ini. 4Y min 16 sama dengan 0. 4Y min 16 sama dengan 0. 4Y. Kok beda ya ini ya? Min 3 kali Y min 4. Ini 0 ya.
Ini harusnya tidak bisa diselesaikan, ini kan 4. Oke, sebentar. Harusnya sama kok. Berbeda ya. Coba kita lihat. Ini 0,4 itu kan titik potong yang pertama ya. Jadi kalau kita nyatakan di sini ini 0,4. Berarti ini P-nya itu adalah min 3,4. Jadi 0,4 sama min 3,4. Dicari persamaan garisnya. Sedangkan ini caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai titik potongnya ke dalam persamaan polarnya ya. Oke. Jadinya Y-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4. Kemudian ini X-nya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4. G-nya sama dengan 4. Aduh, kok beda ini? Y-nya sama dengan 4. Ini harusnya sama ini. Kalau iya harusnya ada 2. Kalau misalkan kita lihat gambarnya, kalau kita punya A di sini dan B di sini ya, A-nya misalkan tadi 0,4, kemudian di sini ada 3,-4. Jadi harusnya kan persamaan garis lurusnya bisa kita cari dengan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Ini juga sama melalui 2 titik. Titik B dan P, yang satunya titik A dan titik P. Titik P-nya adalah min 3,4. Min 3,4. Titik A-nya di sini A, 0,4. Titik B-nya di sini min 96/25,28/25. Ini harusnya bisa pakai rumus yang itu tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 ya, sama dengan X per X1, X min X1 per X2 min X1. Oke, nanti mungkin bisa dicek lagi ya. Harusnya sama. Pakai metode yang persamaan garis melalui 2 titik, atau ini disubstitusikan ke persamaan kutub atau persamaan polarnya yang terbentuk tadi. Di awal tadi kan persamaan polar yang terbentuk adalah min 3x plus 4y sama dengan 16 ya. Min 3x plus 4y sama dengan 16 gitu. Nah, X0-nya min 3x plus 4y plus sama dengan 16 itu kan ketika dia menggunakan X0 ini ya, min 3,4. Kemudian persamaan garis singgungnya, sebentar, ini kok aneh. Persamaan garis singgung harusnya pakai rumus melalui 2 titik itu bisa, atau ini apa ini, titik 0,4 dan 96/25,28/25 merupakan titik singgung. Iya, ini benar, titik singgung bagi garis singgung yang akan ditentukan. Sama dengan menentukan persamaan garis singgung. Oke. Oh, ini langsung pakai persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Tadi persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran itu kan X1X gitu ya. X1X ditambah Y1Y plus R kuadrat gitu kan. Nah, X1, Y1-nya berarti nanti disubstitusi melalui titik 0,4 dan min 96/25,28/25 gitu. Jadi X-nya nanti disubstitusikan, X1-nya disubstitusikan jadi 0 ini ya. Ini rumusnya berarti X1X ditambah Y1Y. Jadi yang dipakai adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran gitu. Yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat gitu ya. Sedangkan yang ini itu adalah persamaan polarnya, persamaan garis kutub atau garis polarnya, yaitu X kali X0 ditambah Y kali Y0 sama dengan R kuadrat, di mana X0, Y0-nya itu adalah
min 3,4 tadi, titik di luar lingkarannya. Kalau ini kan titik yang pada lingkarannya ya, berarti X1X plus Y1Y, ini benar berarti sama dengan 16. Tapi harusnya kalau pakai persamaan garis dua titik harusnya benar ya, apa saya salah rumusnya ya? Nanti mungkin bisa dicek lagi ya. Ini Y1, Y2, Y1. Kenapa saya yang salah ya? Yang mana? Kenapa? Ini kan sama dengan 0 ya. Min 3 ini gini ta. Oh benar ya. Ini min 12. Oh iya, berarti Y-nya sama dengan 4 ya. Atau kalau di situ berarti Y min 4 sama dengan 0 ya. Oke, oke. Oke, terima kasih untuk ini mengeceknya. Ya, saya kira saya yang salah hitung ini. Kok tadi ininya 0 tadi ya. 0 dikalikan X tadi, ya. Oke, berarti sama ya. Begitu juga nanti yang titik yang kedua. Jadi pakai rumus dua titik ini boleh pakai rumus persamaan garis singgung lingkaran langsung juga boleh. Yang persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran juga boleh. X1X itu ya ditambah 1Y plus R kuadrat. Oke. Oke, seperti itu. Berarti kita punya dua garis singgung ya, G1 dan G2. Oke, nanti mungkin untuk besok, kan besok saya lanjutkan di ini ya, kuasa lingkaran. Jadi ini tadi kita sudah belajar persamaan garis singgung, ini persamaan garis singgung tadi, kayaknya ada yang kelewat ya ini ya, persamaan umum garis singgung. Oke, coba kita lihat. Besok harusnya masuk. Saya mau menerangkan kuasa lingkaran. Oh ini. Oke, nanti berarti ini besok kita bahas ini ya. Bahas yang melalui gradien. Kemudian satunya lagi ini tadi kan, ini yang tadi yang hari ini, berarti yang kurang tadi yang melalui gradien M ya, gradien M itu tadi belum, samanya dengan gradien M. Oke. Jadi mungkin bisa teman-teman ini ya, coba sambil diulang nanti materi hari ini, yang tadi mungkin bisa dilengkapi ya, yang misalkan yang mana ya tadi ya. Nah ini, misalkan yang ini. Nah ini misalkan kan langsung diketahui seperti ini. Kan tidak dijabarkan. Kenapa kok nanti bisa hasil akhirnya adalah X min A, X1 min A plus Y min B plus Y min 1 min B sama dengan R kuadrat ini kan. Nah ini mungkin nanti bisa diturunkan sama dengan step yang ini. Jadi diturunkan sampai nanti dapat bentuknya hasilnya ini gitu. Jadi dicocokkan gitu ya. Gitu. Jadi dibuktikan kembali dengan menurunkannya seperti ini gitu, dengan step yang sama dengan kalau pusat lingkarannya 0,0 gitu. Ini kan A, B. Sama dengan juga ini sudah dibuktikan ya, ini sudah dibuktikan ya, yang ini, nah ini bisa dicoba dioret-oret ya. Jadi besok mungkin saya tanyakan siapa yang sudah mencoba untuk membuktikannya gitu. Yang ini belum, yang tipe ketiga tadi ya, yang kita punya bentuk umum gitu. Ternyata persamaan garis singgung lingkarannya yang melalui titik X1, Y1 bisa diperoleh seperti ini. Nah, dari sini ke sini kan belum diturunkan. Nah, coba pakai step-step yang sebelumnya ini gitu. Nanti materi-materinya mungkin teman-teman bisa ini ya, googling ya. Kalau ini punyanya siapa ya ini? Saya juga UPI kayaknya. Ini materi seperti ini kayaknya banyak ya. Nanti bisa teman-teman googling sendiri untuk yang materi bahasa Indonesianya.
yang ini ya, yang tipe ketiga ini, kemudian ini juga sama, tadi yang tipe ketiga kan juga belum dijabarkan ya. Nah, tipe kedua dan ketiga kalau ini. Jadi kedua dan ketiga untuk yang polarnya dicoba yang menjabarkan yang kedua dan ketiga, untuk yang persamaan garis singgung lingkarannya tipe yang ketiga yang seperti ini gitu ya. Itu mungkin itu buat dicoba ya, dicoba saja. Barangkali besok saya tanyakan siapa yang sudah mencoba untuk membuktikan, jadi bisa dijelaskan juga ke teman-temannya itu. Oke, besok berarti saya lanjutkan ke persamaan garis singgung yang melalui gradien M ya, tadi kelewat. Saya nggak lihat ini. Nah, ini kelewat ini, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M, kemudian sama kuasa lingkaran. Kuasa lingkaran. Nah, ini ya. Kuasa lingkaran. Nah, ini kuasa lingkaran, bisa kita masuk ke kuasa lingkaran seperti ini. Hubungannya dengan sudut gitu ya. Kuasa lingkaran. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu detail mungkin, tapi saya perkenalkan saja titik kuasa. Jadi kuasa sama melanjutkan persamaan garis singgung tadi yang kelewat. Oke, sampai di situ saja mungkin untuk hari ini, kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu.